Apa tuh namanya sayang? Namanya program Bedah Bersama Lala. Lebih tepatnya Belah Bedah Bersama Lala. Yeay! Nah, sekarang kan Lala sudah mulai usianya merambah mau masuk SD. Iya. Sekarang kita akan mencari tahu lebih banyak tentang ilmu, tentang alam, tentang apapun itu. Jadi sekalian Lala belajar, Lala juga bisa mengedukasi teman-temannya Lala. Iya, teman-teman. Nah, teman-teman kalau mau belajar seperti Lala, ikuti terus ya. ikuti terus ya Program program Lala. Belah Bedah Bersama Lala. Nah, Ibu, ayo kita mulai, Bu. Sekarang saat Ibu menjelaskan nih. Iya, saatnya Ibu menjelaskan. Baiklah. Terima kasih Lala. Sama-sama. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang fauna atau hewan-hewan. Ya, hewan-hewan yang berbulu di sini ya banyak bulunya. Mau tahu tidak? Apa Namanya ini? apa? Apa Ayo. ini? Nah, sekarang saatnya kita bedah ya. Kita akan membahas mengenai singa. Kita simak dulu videonya. Singa atau simha dalam bahasa Sanskerta atau nama ilmiahnya Panthera leo adalah spesies hewan dari keluarga Felidae atau keluarga kucing. Singa berada di benua Afrika dan sebagian wilayah India. Singa merupakan hewan yang hidup berkelompok, biasanya terdiri dari seekor jantan dan banyak betina. Singa betina jauh lebih aktif dalam berburu, sedangkan singa jantan lebih santai, bersikap menunggu dan meminta jatah dari hasil buruan para betinanya. Singa jantan dipercaya lebih unggul dan perkasa dibandingkan dengan kucing besar lainnya. Tetapi kelemahan singa ialah tidak bisa memanjat pohon sebagus kucing-kucing besar lainnya. Singa jantan ditumbuhi bulu tebal di sekitar tengkuknya. Hal ini lebih menguntungkan untuk melindungi tengkuknya, terutama dalam perkelahian bebas antara kucing besar yang cenderung menerkam tengkuk untuk melumpuhkan musuhnya. Banyak kucing besar seperti cheetah dan macan tutul memiliki ukuran tubuh jauh lebih kecil dibanding singa. Walaupun berasal dari keluarga yang sama dengan harimau, singa tidak suka dengan air. Berbeda dengan harimau yang suka dengan air. Singa betina dapat bertahan hidup hingga 15-16 tahun, sedangkan singa jantan hanya dapat bertahan hidup 8-10 tahun. Ayo kita cari tahu mengapa singa betina memiliki jangka waktu hidup lebih lama dibandingkan singa jantan. Penelitian yang dipimpin oleh para ilmuwan di Universitas Lyon 1 dan diterbitkan dalam jurnal bergengsi Proceedings of National Academy of Science menemukan bahwa hal ini bukan disebabkan oleh tingkat penuaan pada jenis kelamin yang berbeda, namun karena perempuan memiliki rata-rata resiko kematian lebih rendah di masa dewasa dibandingkan laki-laki. Data yang ada masih belum jelas mengenai alasan mengapa perempuan dapat bertahan hidup lebih lama dibandingkan laki-laki. Namun penulis berpendapat bahwa hal ini mungkin disebabkan oleh interaksi kompleks antara kondisi lingkungan setempat dan biaya reproduksi yang spesifik berdasarkan jenis kelamin. Mereka adalah hewan yang luar biasa dengan jantan yang beratnya mencapai 225 kg dan betina hingga 150 kg. Umur rata-rata singa di semak-semak mungkin sekitar 15 tahun. Singa adalah kucing besar Afrika terbesar dan paling sosial yang hidup berkelompok dalam kelompok. Nah, teman-teman sudah tahu kan fakta tentang singa. Nah, sekarang waktunya Miss Lala. Yeay! Nah, buat teman-teman nih, tebak ini gambar apa? Hai tebak. Ya, benar. Ini namanya harimau. Saatnya kita bedah yuk. Ayo. Harimau atau Panthera tigris adalah spesies kucing terbesar yang masih hidup dari genus Panthera. Harimau memiliki ciri larang yang khas pada bulunya, berupa garis-garis vertikal gelap pada bulu oranye dengan bulu bagian bawah berwarna putih. Harimau adalah pemangsa puncak. Mereka terutama memangsa ungulata seperti rusa dan babi celeng. Harimau adalah hewan teritorial dan umumnya merupakan pemangsa soliter yang penyendiri, tetap memiliki sisi sosial. Mereka tetap tinggal di area yang berdekatan untuk mendukung kebutuhan makanan dan membesarkan turunannya. Harimau dideskripsikan secara ilmiah pada tahun 1758 dan pernah tersebar luas dari kawasan Anatolia Timur di barat hingga lembah sungai Amur di timur. Harimau juga ditemukan di daerah selatan kaki pegunungan Himalaya hingga ke Bali di Kepulauan Sunda. Istilah lain untuk harimau adalah macan yang diambil dalam bahasa Jawa.
anak harimau tinggal bersama ibu. Mereka selama sekitar 2 tahun. Kemudian akan hidup mandiri dan meninggalkan daerah jelajah ibu untuk membangun rumah mereka sendiri. Dan harimau dapat bertahan hidup hingga 10 sampai 15 tahun. Nah, jadi seperti itu teman-teman ceritanya. Nah sekarang giliran Miss Ibu. Miss Ibu. Oke, lanjut di Ibu ya. Kita ganti dulu. Nah, coba kita tebak nih gambar apa? Tahu tidak ini gambar apa? Ya, betul. Kuda. Saatnya kita bedah yuk. Ayo. Kuda dalam bahasa Jawa disebut jaran, atau dalam bahasa Makassar disebut jarang, adalah salah satu dari 10 spesies modern mamalia dari genus Equus. Sejak dahulu, hewan ini merupakan salah satu hewan peliharaan yang berfungsi secara ekonomis dan memiliki nilai historis. Kuda juga memegang peranan penting dalam pengangkutan orang dan barang selama ribuan tahun. Kuda-kuda yang ringan seperti kuda Arab, Morgan, Quarter Horse, Paint, and Thoroughbred beratnya bisa mencapai sekitar 590 kg. Kuda telah memainkan peran yang luas dalam kebudayaan manusia. Hewan ini pertama kali dimanfaatkan sebagai hewan tunggangan oleh suku-suku pengembara atau nomaden di padang rumput dan gurun Asia Tengah dan Utara. Peran berikutnya adalah sebagai hewan penarik. Kuda dalam berbagai kebudayaan dianggap sebagai simbol kebebasan, kecerdasan, dan kekuatan. Dalam penanggalan Tionghoa, mereka yang dilahirkan pada shio kuda bersifat cerdas, mandiri, dan berjiwa merdeka. Kuda dapat ditunggangi oleh manusia dengan menggunakan sadel dan dapat pula digunakan untuk menarik sesuatu seperti kendaraan beroda atau bajak. Pada beberapa daerah, kuda juga digunakan sebagai sumber makanan. Walaupun peternakan kuda diperkirakan telah dimulai sejak tahun 4500 sebelum Masehi, bukti-bukti penggunaan kuda untuk keperluan manusia baru ditemukan terjadi sejak 2000 sebelum Masehi. Kuda dapat berlari dengan kecepatan maksimum 71 km per jam, dan kuda dapat bertahan hidup hingga 25 sampai 30 tahun. Nah, jadi seperti itu ya fakta tentang kuda ya lah. Iya. Alhamdulillah Lala nambah ilmu ya. Iya. Sekarang kita lanjutkan kepada Miss Lala. Nah, buat teman-teman, mau tahu tidak ini gambar apa? Apa yo? Ya, itu benar, macan kumbang. Saatnya kita bedah yuk. Ayo. Macan kumbang atau biasa dikenal Black Panther adalah jenis macan tutul. Pertama kali tercatat oleh bangsa Eropa di abad ke-18 Masehi. Zoolog Prancis, Georges Cuvier, menyebut adanya macan tutul hitam yang dibawa dari Jawa dan dipelihara di kebun raya Jardin des Plantes di Paris. Cuvier mengajukan nama binomial baru untuk macan tutul ini, yaitu Felis melas. Macan kumbang dianggap mudah ditemukan di wilayah Semenanjung Malaka dan Jawa. Namun terdapat juga di kawasan Afrika Timur dan Asia Selatan. Diperkirakan setidaknya 11% dari populasi macan tutul adalah macan kumbang. Yang banyak tidak diketahui orang pada umumnya bahwa ada 5 jenis spesies macan tutul yang tercatat menunjukkan melanisme, yaitu macan tutul Jawa, macan tutul India, macan tutul Afrika, macan tutul Indochina, dan macan tutul Sri Lanka. Berdasarkan catatan dan pemotretan kamera tersembunyi, macan kumbang kebanyakan ditemukan di daerah hutan tropis dan subtropis basah berdaun lebar. Di tahun 1801, perwira Spanyol Felix de Azara menyebutkan adanya macan kumbang dari jenis jaguar yang teramati oleh penduduk sekitar Sungai Parana, Pegunungan Talamanca. Terdapat 104 ekor jaguar yang tercatat antara tahun 2010 sampai 2019, di mana 26 ekornya merupakan macan kumbang. Nah, sekarang sudah selesai nih giliran Ibu Guru. Nah, sekarang di belakang sudah ada gambar lagi nih, teman-teman. Coba tebak, ini namanya gambar apa? Hewan apa yo? Apa ya lah? 1, 2, 3. Ya benar. Ini namanya cheetah. Ya. Mau tahu tidak, kita itu tercepat.
Pintar ya teman-temannya Lala ya. Iya. Nah, sekarang waktunya kita bedah yuk. Ayo. Silakan. Cita atau bahasa latinnya Acinonyx jubatus dan citraka yang artinya berbintik dalam bahasa Sanskerta. Cita adalah anggota keluarga kucing atau Felidae yang berburu mangsa dengan menggunakan kecepatan dan bukan taktik mengendap-endap atau bergerombol. Hewan ini adalah hewan yang tercepat di antara hewan darat dan dapat mencapai kecepatan 110 km per jam dalam waktu singkat sampai 460 meter. Dengan akselerasi 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 3,5 detik. Lebih cepat dari beberapa mobil balap. Kalau menerkam mangsa hanya ketika mangsa itu ada dalam jangkauannya. Meski terkenal sebagai pemburu menakutkan di padang Afrika, tetapi faktanya hanya 40 hingga 50% aktivitas berburunya yang membuahkan hasil. Pernah tersebar mitos bahwa kepanasan adalah penyebab mengapa cita gagal dalam berburu. Namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa cita yang mulai memakan mangsanya sesaat setelah berhasil berburu mengalami kenaikan temperatur tubuh 2 kali lipat dibandingkan dengan cita yang menghentikan aktivitas berburunya. Nah, itulah teman-teman fakta mengenai cita, Lala. Iya. Nah, teman-teman, bedah kita sudah selesai nih. Untuk episode kali ini. Iya. Jangan lupa ikuti terus ya, Belah Bedah bersama Lala. Ikuti terus kegiatan Lala mengenai membedah hewan maupun tumbuhan. Iya. Sampai